Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Fadilanya belum bisa bergabung, sahabat. Kita tunggu dulu. Silakan bergabung, Mbak. Ntar, Mbak. Oke. Alhamdulillah. Akhirnya bisa juga bergabung dari tadi, entah sinyal entah apa kabar. Oke, kabar baik. Kita mulai, Mbak. Kita seragam ini sama-sama hitam, nggak sengaja. Gak sengaja, satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sahabat rumah dan di mana saja berada. Hari ini adalah tahun kelima kita mengadakan Bincang Sore Ramadan. Bincang Sore Ramadan kita temanya membaca lebih menyenangkan di TBM dengan aktivitas Bukis Play. Apa sih Bukis Play? Nanti kita bahas. Sahabat cuma baca, narasumber kita adalah Kakak Fadila yang lebih dikenal dengan Fadila Kosasi. Beliau adalah Ketua Forum TBM Jakarta Selatan. Beliau punya banyak aktivitas, ada di 1001 buku, ada di membaca nyaring. Pokoknya untuk kegiatan yang bertemakan literasi, sering ada beliau. Nah, jadi teman-teman sahabat, kalau mungkin selama ini mungkin yang belum tahu dengan Kak Fadila, hari ini kita bisa bergabung di kegiatan kita pada hari ini. Oke, silakan Mbak, sedikit perkenalan singkat dari Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kan ya? Sangat jelas. Oke, karena takutnya sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila. Sebenarnya Fadila Kosasi itu hanya nama di Facebook. Nama asli saya Fadila. Makanya ketika orang-orang membuat flyer nama saya Fadila Kosasi, saya sering koreksi. Mohon maaf, nama saya hanya Fadila. Tapi karena di sosmed memang sudah terkenalnya Fadila Kosasi. Saat ini saya adalah relawan dari 8 komunitas. Salah satunya adalah 1001 buku. Saya juga adalah ketua Forum Taman Baca Jakarta Selatan, aktif di komunitas Read Aloud Jakarta, aktif di komunitas Sidina Community, Sahabat Tala, Ronald McDonald House Charity, Sedekah Buku, dan kurang lebih itu komunitas saya. Hari ini kita akan lebih memfokuskan tentang apa sih Bukis Play itu dengan kapasitas saya selaku Ketua FTBM Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada, uh, karena Bukis Play ini mungkin banyak bagi teman-teman kita yang baru, tidak semuanya. Sebelum saya menanyanya, Mbak, Bukis Play sendiri itu apa sih, Mbak? Saat ini Bukis Play sayangnya belum ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau Read Aloud kan adalah membaca nyaring. Tapi Bukis Play saat ini belum ada padanannya. Jadi secara definisi, Bukis Play adalah aktivitas bermain yang berhubungan dengan tema sebuah buku. Dengan tujuan agar anak lebih paham tentang isi buku. Bisa juga Bukis Play sebagai pusat aktivitas yang melibatkan buku. Karena terkadang setelah membacakan buku atau setelah kita membacakan anak buku dengan metode read aloud ataupun membaca mandiri, biar anak-anak lebih mudah memahami isi dari sebuah buku, lebih mudah kita buatkan dalam sebuah permainan atau sebuah aktivitas. Jadi Bukis Play itu tidak harus aktivitas, tetapi bisa juga dengan sebuah game. Manfaat Bukis Play adalah satu, menambah wawasan literasi, dua, stimulasi keseimbangan meliputi aspek motorik, kognitif, kegiatan sehari-hari, tiga, buku merupakan sumber kegiatan yang menyenangkan. Pasti pada bingung, kayak apa sih Mbak bukunya, kayak apa sih aktivitas yang bisa kita lakukan? Mungkin nanti kita bisa praktek ya Mbak Sri.
Ya, kita nanti praktek penasaran juga apa sih itu ya. Mbak, kan kita sudah mendengar tuh dari Mbak. Jadi display itu belum ada padanan kata. Seperti misalkan read aloud ada membaca nyaring. Tetapi book display itu bagaimana konsep sekarang ini, Mbak? Bagaimana sih konsep book display ini diterapkan di kegiatan anak-anak? Jadi Karena kan seperti sudah mewarna, berbagai macam ya. ya, jadi Bookisplay itu bukan hanya mewarnai ya. Jadi cara memulai Bookisplay itu pertama pilih buku yang akan kita bacakan. Kemudian siapkan bahan atau alat yang sesuai dengan berkaitan dengan buku. Ketiga kita mulai membacakan bukunya. Keempat baru lakukan Bookisplay. Nah, ide Bookisplay itu bisa mewarnai. Kalau mewarnai udah pada tahu ya. Kedua, puzzle. Ketiga, mungkin sambung kata, gunting dan tempel, bisik berantai, origami, ABC 5 dasar, bermain peran, dan banyak lainnya. Beberapa ide Bookisplay bisa kita dapatkan dari Pinterest. Kedua, ada juga namanya link website, itu Semesta Ibu, itu gratis. Selain Pinterest, Semesta Ibu, di Pinterest saja banyak sekali kalau kita browsing dari Google. Sebagai contoh ya, langsung contoh aja nih ya, misalnya. Oke. Nah, ada buku Melukis Cinta. Melukis Cinta itu buku dari sebentar. Bookisplay-nya buku Melukis Cinta dari Clara Eng. Cerita dari buku tersebut adalah anak tersebut bertanya kepada ibunya, apa itu cinta gitu ya. Cinta itu seperti coklat, cinta itu seperti ini. Endingnya anak itu hanya berkata, bagi aku cinta adalah pelukan hangat ibu sebelum selamat tidur. Kan seperti itu. Nah, kita bisa buat origami love, misalnya ide Bookisplay-nya. Selain origami love, kita bisa buat, ini contohnya, ya sebenarnya ada slide-nya, tapi karena kita live Instagram kan, nggak mungkin berbagi slide. Nah, ini adalah buku, ya. Jadi kita anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Kertas A4 dibagi dua, kemudian anak-anak menulis kata-kata aku cinta ibu, atau gambar love, atau aku sayang ibu, seperti itu, atau aku sayang ayah. Kemudian masing-masing kertas kita stapler jadi sebuah buku. Itu Bookisplay yang pertama. Terus Bookisplay yang kedua dari buku misalnya campur, campur, campur. Nah, itu kan cara mencampur warna. Biar anak-anak lebih tahu, kita gunakan mungkin pensil uh, apa namanya warna, kita pakai cat air itu kan agak susah, mungkin mahal ya. Kita bisa pakai kertas krep merah, kertas krep biru, kertas krep hijau. Nah, dari kertas krep itu kita campur pakai mangkok-mangkok plastik. Misalnya kertas krep merah dicampur dengan kertas krep biru. Nah, nanti akan menjadi warna apa? Hijau. Nanti anak-anak buat tuh di apa namanya? Uh, sesuai dengan buku. Nanti ada lagi di buku instruksi merah dicampur dengan apa. Nah, kita gunakan lagi kertas krep. Itu bisa. Terus ada lagi di Semesta Ibu. Jadi anak kita ini kadang-kadang think aloud-nya yang kurang. Jadi bukan dia tidak bisa membaca, tapi kemampuan analisanya. Di Semesta Ibu ada menganalisa warna. Bagus sekali kegiatan. Jadi seperti ini. Ada satu soal cerita. Ini untuk anak yang usia lebih besar. Kalau yang mencampur kertas tadi, untuk anak yang lebih kecil. Nah, kalau untuk anak yang lebih besar, ada satu soal cerita. Di dalam sebuah kotak, ada kelinci, ada bola, ada pemukul bola, ada kotak kecil, dan ada ada boneka bola kotak kecil. Nah, yang berwarna merah berlaku untuk bola, yang berwarna hijau berlaku untuk kotak. Nah, jadi anak-anak harus benar-benar teliti membaca apa yang diminta oleh soal cerita. Atau soal ceritanya mengenai ikan. Ikan berenang di air. Ikan ada sirip.
sirip berwarna hijau, garis di tengah berwarna biru. Nah, jadi seperti itu analisa warna. Itu bisa kita gunakan untuk mengenal warna. Untuk anak yang usia lebih kecil, kita bisa menggunakan Bookisplay yang pakai kode. Misalnya, gambar masjid, kubah nomor 1, towernya nomor 2, itu nomor 3 ada merah, hijau, kuning. Nah, jadi anak-anak fokus, oh kalau nomor 1 warna apa, nomor 2 warna apa. Dan kebetulan beberapa yang saya sampaikan ini bukan hanya ada di Pinterest, di Semesta Ibu, atau di dalam Google, tetapi ternyata di Facebook pun banyak aktivitas-aktivitas yang bisa langsung kita download. Gampang, karena kan banyak pengelola taman baca tuh punya ya. Nah, ada lagi origami. Origami itu banyak contohnya seperti buku wortel-wortel Woli, itu kita buat origami kelinci. Tadi melukis cinta, kita buat origami love. Dan juga tentang emosi, misalnya buku dari Rabbit Hole, buku tentang emosi dari penerbit lainnya. Kita bisa gunakan tangan kita cetak di dalam kertas, kemudian tangan tersebut kita tulis ini marah, ini senang, ini sedih, ini apa gitu. Nah, ada juga Bookisplay-nya ya, seperti contoh buku Hemnya dari Rabbit Hole. Nah, itu beberapa contoh yang sudah bisa kita lakukan. Tetapi nanti saya akan memperlihatkan sebuah buku. Nah, punya ide apa teman-teman dari buku-buku tersebut? Begitu, Kakak. Sahabat rumah baca di mana saja berada, Bookisplay ini sangat bermanfaat rupanya untuk anak-anak, di mana perkembangan anak mungkin motoriknya, bagaimana motorik anak juga akan terlihat. Sekarang Kak Fadila, bagaimana kan kita di TPM nih, bagaimana cara kita memilih buku yang cocok untuk kegiatan Bookisplay? Sebenarnya semua buku apa saja bisa kita jadikan Bookisplay. Tinggal kreativitasnya. Kadang-kadang pengelola taman baca tuh bingung. Bukunya aku udah dapet ya Kak, kira-kira aktivitasnya apa? Kalau tidak bisa sama persis, minimal yang berkaitan. Seperti contohnya buku tentang Ramadan gitu ya. Buku tentang Ramadan. Ini saya kasih contoh. Nah, saya minjem kemarin khusus acara ini di Perpustakaan Nasional. Sebentar, ini kayaknya bisa dibalik deh kameranya. Saya Nge-lag ya? Bentar, oke. Susah nggak bisa pakai mirror, kita ini aja. Nah, contohnya ini. Ini kan buku Aku Senang Sholat Tarawih. ya. Ya, di dalamnya bercerita bagaimana apa itu sholat tarawih, berapa rokaat, tuh. Nah, aktivitasnya kira-kira nih, Bunda Sri, Mbak Sri, saya mau nanya. Kalau dari buku ini nih yang berkaitan dengan sholat tarawih, idenya kira-kira menurut Mbak Sri apa? Kalau saya kira kan itu tadi tentang sholat tarawih. Mungkin kita akan bisa di sana puzzle bagaimana sholat tarawih, menguntingkan, nempelkan gambar, sambung kata. Tuh. Atau bisa juga bermain peran. Coba kamu sholat tarawih jadi imamnya. Atau bisa Ya, jadi mungkin bisik berantai. Bisik berantai itu berapa sih jumlah rakaat sholat? Nah, betul. Nah,
gimana sih habis tarawih itu kita sholat apa witir kayak kayak gitu mungkin. Ya, jadi kemarin saya nemu tuh di Facebook ternyata ada satu aktivitas. Jadi dia sudah buatkan, kita tinggal download dan di bawah Google kalau kita ketik itu Pinterest juga ada. Jadi dia ada model menempel orang yang lagi sholat tarawih. Ini sajadah, ini anak laki-laki, ini sajadah, ada anak perempuan. Jadi nanti ini sajadah, anaknya berdiri tegak di sini, bisa diwarnai. Nah, jadi kan bisa kita lakukan dua aktivitas. Aktivitas mewarnai, aktivitas menggunting dan menempel, kemudian ditegakkan seperti itu. Jadi anak-anak, oh ini terawih. Terus ketika sudah selesai, kita gabungkan bersama. Oh iya ya, kalau terawih itu berjamaah seperti ini. Nah, itu contoh satu. Contoh kedua, kalau bisik berantai, saya lebih suka dibagi kelompok, masing-masing kelompok saya kasih pertanyaan sendiri-sendiri. Nah, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kita tanyakan witir itu apa, misalnya atau sholat tarawih berapa rakaat. Nah, nanti bukan bisik berantai itu lebih ke witir sholat tarawih 12 sholat tarawih 8 rakaat dan sholat tarawih 20 rakaat. Itu nanti berantai. Nanti yang paling belakang tuh biasanya nanti ngomong, saya apa? Sholat tarawih 20 rakaat. Misalnya seperti itu. Itu kalau bisik berantai. Nah, ada lagi, ini bahkan kita sudah dikasih ide dari bukunya. Ini untuk teman-teman yang dapat koleksi 1000 buku perpusnas. Nih, main apa hari ini? Nah, di buku ini ternyata bercerita tentang anak-anak yang sedang bermain di taman. Dia bertanya, kita bagaimana jika kita membuat mainan sendiri? Nah, mainan pertama adalah kuda-kudaan. Ini nggak bisa dibalik soalnya layarnya. Jadi saya langsung dari sini aja. Nah, kuda-kudaan yang terbuat dari gedebong pisang. Mungkin untuk teman-teman yang di daerah mudah ya mendapatkannya. Nih, cara membuatnya seperti ini dikasih tahu mana yang ditekuk. Nah, bahkan buku ini sendiri sudah memberitahukan. Kemudian untuk yang anak perempuan yang di taman, nah bunga-bunganya. Membuat bunga, kan suka nemu tuh di taman tuh, membuat bunga. Kemudian dipasang menjadi bandol. Cara membuat menganyamnya seperti ini. Kemudian ada lagi membuat, nah dari daun dijadikan perahu. Sampai terakhirnya nanti bisa membuat pedang-pedangan dari pohon buah flamboyan yang kering. Tuh, semua sudah diberikan ide-ide kegiatan. Bagaimana membuat. Nah, tinggal ada nggak di sekitar taman baca? Nah, mereka bermain sangat senang. Oh, dari sini. Nah, kalau saya punya buku langsung dapat dari Jepang. Ini dalam versi bahasa Jepang. Bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Judulnya Hungry Caterpillar. Nah, ini kita bisa buat selain diwarnai kupu-kupunya, kemudian digunting dan ditempelkan dengan stick atau dengan sumpit. Nah, ada juga yang kupu-kupunya kita tempelkan itu terus kita bisa gerak-gerakan. Hanya dari cerita yang sederhana Hungry Caterpillar. Nah, kalau yang berbau Islami seperti ensiklopedia Al-Quran, ya kita bisa buat bisik berantai tadi, kita bisa buat sambung kata, atau kita pakai yang memang kayak lembar kerja. Misalnya di sini ayat Al-Quran apa, ininya apa, ini apa yang memang lebih spesifik. Atau perjalanan ke masjid tapi menggunakan penjumlahan. Nah, ada perjalanan ke masjid menggunakan penjumlahan. Jadi misalnya 1 + 3 ini. Nah, anak-anak harus menggunting bawahnya
penjumlahannya 5, 6, 7 untuk menyambungkan menjadi sebuah peta menuju ke masjid. Seperti itu, Kak. Kabar rumah baca di mana saja berada, rupanya book please ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kreativitas yang bisa anak lakukan. Jadi anak tidak bosan, mungkin anak dengan membaca bisa bercerita kembali, bisa permainan, bisa melipat origami dan lain-lain. Mbak, jadi dengan kegiatan book please ini, eh, bagaimana sih Mbak? Kan tadi kita mengkombinasikan dengan cerita dalam buku. Sekarang agar kegiatan itu menyenangkan, tidak membosankan, apa kira-kira bahan-bahan atau rekomendasi alat dan bahan yang digunakan? Nah, karena kembali lagi ke teman-teman di Taman Baca ketersediaannya seperti apa, kalau saya melakukan book display, itu kalau misalnya untuk acara besar, saya bermodal, saya ngeprint misalnya, ngeprint yang agak berwarna, ngeprint lembar kerja, tapi kan tidak, itu membutuhkan modal. Nah, kalau yang simple adalah ya tadi menggunakan origami, melipat, tapi biasanya memang ada yang harus kita fotokopi. Nah, setelah itu anak-anak diminta menyiapkan gunting, menyiapkan apa namanya lem. Nah, tapi kalau yang tidak memerlukan modal besar ya pakai origami atau pakai kertas A4 yang kosong kita bagi dua, terus pakai pensil warna dibuat jadi mini book. Atau misalnya kita pergi keluar ya, keluar taman baca di halaman, kita minta anak-anak untuk mencari daun-daunan. Nah, nanti dari daun-daunan itu kita buat kolase. Misalnya anak-anak suruh meminta membuat apa namanya rumah, gambar segitiga dan gambar segi empat. Kemudian daun-daunan yang sudah dicari tadi digunting-gunting, ditempel. Jadilah kolase. Itu kan sederhana, tidak memerlukan bahan yang mahal, tapi memang minimal alat bantunya kertas. Nah, ini ada satu cerita, Kak. Bagus sekali. Ini jarang ada. Kemarin saya juga pinjam dari Perpusnas. Judulnya The Proudest Blue. Ini buku yang bestseller, mengajarkan anak mengenal jilbab, karena jilbab itu kan di luar negeri tidak semua bisa mengerti ya. Tapi dia menerangkannya dengan cara yang indah. Nah, book display-nya adalah kita cari muka, bentuk muka gitu ya. Ada gambar anak memakai jilbab, anaknya tinggal menghias. Apakah diwarnai jilbabnya tersebut atau mau peci juga bisa ya, tapi lebih ke jilbabnya misalnya apa diwarnai nanti warna jilbabnya, apa mau dipakai kolase seperti itu. Nah, umumnya saat ini komunitas-komunitas read aloud dimanapun di seluruh Indonesia biasanya menggabungkan kegiatan read aloud, pasti paketnya book display. Coba teman-teman TBM perhatikan. Read aloud dan book display, read aloud Jakarta Selatan, read aloud Bogor, Depok membaca nyaring. Itu pasti kegiatannya setelah membaca buku adalah membuat book display. Dan book display ini juga bisa untuk pemanfaatan sehari-hari, misalnya kita buat tempat pensil, kan bisa dipakai nanti sesudahnya. Terus misalnya pembuatan selain tempat pensil, kita buat anak-anak misalnya kotak tempat penyimpanan gitu ya, atau apalagi ya, sebentar, dan tempat pensil, kotak penyimpanan, sesuatu yang memang terpakai dalam kehidupan sehari-hari atau memang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, dan itu lebih nempel ya, lebih cepat nempel di anak-anak. Oh, setelah baca buku kita membuat sesuatu, oh buku ini bercerita tentang ini ya, dibandingkan setelah kita bacakan anak-anak tanya jawab sudah. Nah, tapi kalau itu kan lebih nempel, lebih mengingat. Nah, yang mudah juga bumbu dapur, kayak ceritanya tentang rendang di Let's Read.
Nah, situ kan ada mengenal bumbu dapur. Kita bisa memperkenalkan apalagi yang di Padang nih. Rendang ada 2 buku loh dari Let's Read. Yang pertama tentang pembuatan rendang sekian jam, 8 jam. Yang kedua buat rendang, tapi bumbu-bumbunya apa, kayak bumbu salam, bumbu apa. Nah, itu tinggal kita kenalkan ke anak-anak. Nanti anak-anak diminta dalam kelompok kecil. Nah, dari kelompok kecil itu anak-anak suruh menerangkan kembali, maju satu-satu per kelompok, ini apa, atau kita tanya dari yang ada di depan kalian, yang mana lada, tunjuk tangan, seperti itu. Kan itu tidak modal besar ya, kita bisa cari di pasar. Setelah selesai acara, Taman Baca bisa menggunakannya kembali di dapur untuk memasak deh. Gitu Oke, terima Kak. kasih sudah mendengar dari Mbak Fadilah tadi ya. Jadi cara memakai buku, cara memulai Bukis Play ini, pertama kita pilih bahan bacaan atau buku yang dipelajari terlebih dahulu. Ya, Setelah siapkan bahan atau alat yang diperlukan sesuai dengan tema buku. betul. Yang selanjutnya mulai membaca nyaring kepada siswa. Kita bacakan Betul. kepada siswa. Nomor keempat, lakukan Bukis Play. Tidak harus membuat sesuatu atau kerajinan atau kreatif, tetapi bisa dengan permainan yang seru. Betul. Sekarang Mbak, tadi ada ide. Idenya bisa mewarnai puzzle, sambung ayat, atau sambung kata, gunting dan tempel Hmm. di rantai, origami, permainan peran, dan ABC 5 dasar. Pak sudah memberikan contoh-contoh buku tadi. Jadi di Bukis Play itu bisa beragam berkelompok. Ya, Jadi intinya nanti dia bisa menceritakan apa yang ada di buku. Bukan begitu ya Mbak? betul. Bahkan kemarin saya melihat satu orang guru ya, ini mungkin belum pernah dipraktekkan di TBM ya. Mereka memanfaatkan, tapi dia tidak dengan membaca buku karena berkaitan dengan tema. Tapi kita bisa kombinasikan di TBM. Jadi ibu guru itu mengajarkan anak-anak untuk penjumlahan. Tapi metode awalnya tahu dengan cara apa? Squeeze game. Pertama squeeze Oh, game. Nah, setelah squeeze game, anak-anak dapat nih pancingan satu-satu. Setelah dapat pancingan satu-satu, coba memancing. Nah, coba memancing, setelah coba memancing kan dapat misalnya 1 kali 3, 4 kali 5 misalnya. Terus pasti bermain mereka nempelin tuh. ya. Terus mereka nempelin, mereka jawab. Setelah mereka jawab, kemudian disetor ke bu gurunya, ganti lagi orang kedua, ganti orang ketiga. Nah, itu kan memang kegiatan pembelajaran, tetapi kalau berkaitan dengan buku, kita bisa menggunakan buku kayak ada di buku Let's Read itu tentang keranjang penuh kelinci. Nah, atau ada satu buku, saya lupa judulnya, dia itu di dalamnya ada proses pembagian tentang makanan. Itu kalau nggak salah dari buku, karena saya kena banjir kemarin Kak. Jadi buku-buku yang saya siapkan udah hari ini, untungnya selamat semua buku. Yang nggak selamat itu sertifikat dan beberapa dokumen 1001 buku. PC 1 unit yang sudah rada lama, printer, karena saya nggak kuat naikin ke atas, ke lantai 2. Ini aja saya masih ngungsi di lantai 2 karena ranjang saya belum kering. Jadi saya numpang nih di lantai 2 di tempat kakak saya. Nah, di buku itu saya punya satu buku, jadi tentang makanan. Anak itu makan pizza. Nah, di pizza itu ada setengah, 1/4, 1/8. Nah, kita bisa pakai metode squeeze game tadi, gitu ya. Terus kita buat seperti lingkaran. Nanti lingkaran itu misalnya kita belah-belah. Nah, kita bagi-bagi. Nah, kalau setengah berapa? 1/4, 1/8, 1/16. Nah, jadi menyenangkan, kita dapat 2 poin. Poin pertama mengenalkan buku. Poin kedua, anak-anak happy belajar matematika. Karena selama ini kan matematika dianggap matematika. Tapi kalau dengan metode begitu ya senang gitu. Nah, Sebenarnya teman-teman mungkin di Taman Baca sudah pernah praktek, tapi nggak tahu kalau oh itu Bukis Play ya. Oh ada kaitannya dengan buku ya, cuman main-main. Nah, tapi
Ini kita bisa main-main dengan tema, main-main dengan buku, tema spesifik, kan? Dapat 2 poin kita, membacakan anak dan having fun tetap, seperti itu. Sahabat rumah baca di mana saja berada. Jadi dengan Bukis Play ini meningkatkan keterampilan membaca dan literasi anak. Sekarang Mbak, apa sih metode yang cocok atau apakah semua usia anak eh, tentang bagaimana sih mengefektifkan penerapan Bukis Play ini? Ah, tadi ulang depannya, tadi agak terputus suaranya. Begini Mbak, Sinyal. Ah, apakah metode ini cocok untuk semua usia anak? Jika tidak, pada usia berapa paling efektif diterapkan Bukis Play ini? Oke. Jadi Bukis Play ini cocok untuk semua usia. Hanya aktivitasnya kita bedakan usia-usianya. Contoh, main apa hari ini? Kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, ya, yang lebih kecil itu misalnya usia 5 sampai 8 tahun, kita bisa menerapkan yang di dalam ini bermain pedang-pedangan pakai pakai bunga petek istilahnya. Nah, itu kan anak yang lebih kecil. Tapi kalau yang lebih besar sampai dengan usia 9 sampai dengan 12 tahun, kita minta mereka untuk membuat kuda-kudaan. Nah, untuk kakaknya yang lebih besar, yang SMP, kita bisa minta mereka membuat mobil, tapi mobil-mobilannya dari kan sudah jarang sekarang ya jeruk Bali. Itu kan harus khusus kita krok. Atau ada cerita berjudul Kemiri untuk Tuto kalau nggak salah. Dia buat mobil-mobilan dari buah kemiri. Itu mungkin untuk usia yang lebih besar bisa. Nah, jadi kadang-kadang dari satu buku kita bisa ciptakan banyak Bukis Play tergantung usia, Kak. Jadi buku apapun bisa kita buat jadi Bukis Play dan untuk usia berapa? Usia berapapun tetapi disesuaikan dengan batasnya. Misalnya anak yang lebih kecil tingkat kesulitannya lebih gampang. Anak yang agak besar. Nah, kalau yang SMP dengan SMA, contoh nih SMA, bermain ini. Idenya Bukis Play-nya kita bisa minta mereka untuk buatkan real aneka permainan tradisional. Nah, itu kan mereka udah, real, wah seru nih. Terus mereka nyari tuh foto-foto permainan-permainan tradisional. Dia buatkan reel, dia buatkan narasi, dia buatlah pakai CapCut, pakai Canva. Nah, itu kan sesuai dengan usia mereka. Tapi yang lebih rendah ya tadi kita suruh praktek dengan daunnya, kita praktek dengan batang pisangnya, seperti itu Kak. Oke Mbak Fadila, sahabat rumah derajat terjawab pertanyaan kita. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana buku ini bisa membantu anak dalam aspek sosial dan emosional? Nah, kalau aspek sosial dan emosionalnya, umumnya kita pakai Bukis Play ini, kalau bahannya terbatas, kita buat dalam kelompok. Nah, di kelompok itu mereka kan bisa bekerja sama, mereka harus sabar menggunakan alat gunting misalnya terbatas. Ini ngomong-ngomong Mbak sering ngantuk ya. Dari tadi nguap. Sehat tapi Mbak? Sehat, amat. Saya yang lagi Agak pilek. Nah, sama. Saya yang lagi setelah berhari-hari main air dan beberes, akhirnya tumbang juga agak-agak ada hacim-hacim. Nah, balik lagi. Kenapa? sih. Lagi flu juga. Nah, jadi kalau misalnya tadi melatih aspek emosionalnya, pertama mereka berkelompok. Di kelompok itu gunting harus gantian, lem harus gantian. Kedua, alat terbatas. Ya sudah, kita bagi-bagi tugas. Nah, ketiga, harus bisa untuk mengerti teman-teman juga gitu ya. Misalnya teman aku udah selesai, aku belum, tolong dong tungguin. Atau aku sudah, teman-teman belum, aku yang menungguin. Jadi lebih kita mengajarkan ke anak juga untuk lebih bekerja sama. Umumnya kalau kegiatan Bukis Play secara besar, misalnya di Perpusda,
Perpusnas, RPtra, itu kita lakukan per kelompok, Mbak. Tapi kalau misalnya di taman baca atau di sekolahan, itu kalau anaknya sedikit, kayak anak kelas 1 misalnya, itu lebih ke personal. Kita kasih lembar kerjanya per anak. Tapi kalau yang mau mengerjakan, ada juga yang lembar kegiatannya misalnya, kita buat tempat pensil dari bekas botol air mineral. Nah, tempat pensilnya, botol mineralnya kan, tetapi alat bantunya seperti gunting, lem, hiasan kertas krepnya, itu kan bergantian makainya. Nah, jadi seperti itu. Aspek sosial, di situ terbangun dan aspek emosi. Mbak, sekarang kan Mbak udah menjelaskan nih bagaimana bisa menerapkan Bukis Play baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kami tanyakan, apa saja tren terbaru dari dunia Bukis Play ini dan bagaimana inovasi yang diterapkan dalam pendekatan ini? Tren terbaru? Tadi apa? Ya, tren terbaru di Bukis Play ini karena kan orang menyangka ini baru, padahal apa kata Mbak tuh bukan yang baru lagi. Sebetulnya kita sudah. Ini ada pertanyaan nih ke saya. Apakah ini tren terbaru ya, dunia Bukis Play? Kalau menurut saya sih tidak. Tetapi karena dia baru mendengar, ada pertanyaan untuk Mbak nih. Bagaimana cara menerapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan tren Bukis Play ini? Ini nggak bisa kelihatan tombol komentar ya di saya ya? Dia WA, di WA grup rumah baca. Oke. Jadi gini, kalau tren terbaru tidak. Bukis Play tidak tren terbaru. Tetapi sejak munculnya read aloud atau membaca nyaring, muncullah dia satu paket tadi tuh yang saya bilang, read aloud dan Bukis Play. Sehingga seolah-olah sepertinya adalah tren baru. Sebenarnya tidak. Tetapi lebih spesifiknya, kita lebih membuat kegiatan itu berdasarkan tema. Dan temanya itu disesuaikan dengan buku. Jadi lebih teratur. Misalnya hari ini kita contoh nih, yang gampang nih. Siapa lebih cepat? Cerita ini tentang mengantarkan rambutan. Ya kan? Nah, kalau mau cara mudahnya, anak-anak diminta bawa sepeda masing-masing, suruh mengantarkan rambutan, kita kasih 3 pos 1, pos 2, pos 3, sampai siapa yang lebih cepat? A, kelompok A atau kelompok B. Itu cara yang mudah. Ini nggak pakai alat apapun, bawa sepeda doang gitu ya. Nah, cara yang kedua, kita buat print lembar kerja yang pakai itu loh, kayak maze, yang rute-rute. Nah, pilih yang mana rutenya. Apakah kelompok A lebih cepat dari kelompok B? Siapa yang lebih selesai? Nah, lebih panjang mana rutenya? Itu bisa cara kedua. Terus cara yang ketiganya lagi, sepedanya misalnya kita buat berbeda-beda. Satu sepeda balap untuk yang laki-laki, yang satu sepeda mini. Nah, itu seberapa cepat mereka akan sampai. Nah, atau barang yang diantarkan lebih dari satu, tapi ke 3 lokasi. Apakah benar anak-anak pergi ngantarkannya itu benar ya? Si ibu X kue, ibu Y buah misalnya, ibu C itu adalah bumbu dapur misalnya. Itu kan hal yang simple, sehari-hari memang kita bisa kerjakan. Nah, itu sebenarnya bukan tren terbaru, kreativitas. Nah, tadi apa terakhir yang pertanyaan kedua selain tren terbaru? Bentar, apakah itu, tunggu Mbak, tadi pertanyaannya ini, apa itu termasuk tren terbaru? Nah, bukan. Sekarang cara menerapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, kalau di rumah terhadap anak, ya itu tadi saya bilang, kita buat yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana. Atau kalau orang tua nggak mau capek, print aja dari Pinterest, print aja dari Facebook. Setelah di print, temani anak bermain. Dan ingat, tetap temani anak. Jangan setelah kita kasih kertasnya, ini kerjain sendiri.
tapi ibunya nggak dibacain dulu bukunya, nih kerjain. Nah, anak juga males, ngapain kita ngerjain orang nggak sama ibunya kan gitu. Itu kalau di rumah bisa kita print sendiri. Kalau kita di sekolah pakai tema, misalnya tema sekarang mungkin ibu kepala sekolah yang lebih tahu. Tema sekarang adalah tematik kita belajar tentang pembagian gitu ya. Pakai quiz game tadi tuh. Anak-anak diminta gantian yang quiz game siapa, nanti anak yang kedua nanti mancing, anak ketiga nanti yang menjawabnya, anak keempat nanti yang mengumpulkan misalnya. Nah, terus kalau di masyarakat melalui TBM, kita kumpulkan anak-anak yang paling mudah memang mewarnai. Tetapi mewarnai ada yang tadi saya bilang mewarnai pakai coding. Misalnya satu merah, dua biru. Nah, itu bisa dilakukan bersama-sama. Misalnya mewarnai masjid. Mewarnai masjid ada 6 coding, ada 6 warna. 6 warna ini macam-macam codingnya. Nah, bisa kita bagi tugas. Kamu warna ini, kamu nomor berapa. Akhirnya dalam waktu yang ditetapkan hanya 10 menit selesai semua. Seperti itu. Jadi memang tergantung buku apa yang mau dibahas. Balik lagi, buku apa dulu yang mau dibahas. Baru kita bahas ide kreatifnya, kegiatannya, disesuaikan dengan usianya, kita sesuaikan alat bantunya, tidak harus dengan print, modal ngeprint, tapi cari sekeliling yang, aduh lagi di TBM lagi nggak ada dana nih, apa ya, oh iya, pakai daun-daunan misalnya, atau di TBM lagi nggak ada dana, anak-anak kita ajak keluar, kita suruh kumpulkan aneka sampah yang ada di sekeliling kita. Kemudian anak-anak suruh tanya, ini sampah apa, ini sampah apa. Itu yang tadi tuh, ide yang siapa lebih cepat. Bawa aja suruh sepeda masing-masing. Kita kasih ini, bawain ini, bawain ini. Pakein waktu, siapa yang lebih cepat dari kelompok ini. Kan sederhana. Nggak perlu pakai modal. Jadi jangan sampai Bukis Play itu biar kesannya wah, kita harus pakai modal yang besar, kertas yang mahal, tidak. Disesuaikan dengan kemampuan yang ada di TBM. Karena untuk teman-teman yang dapat koleksi 1000 buku perpusnas, itu kemarin sempat Kak, bingung. Bu, kami dapat buku 1000 dari perpusnas. Kita apain ya? Masa kita baca doang? Nah, bahkan beberapa komunitas Read Aloud, Bu Rosi juga menawarkan apa yang perlu kami bantu yuk, kita Zoom bareng gitu ya. Atau Forum Taman Baca pun sudah mengadakan lomba menulis praktek baik dari 1000 koleksi perpusnas. Nah, tapi kalau bingung, mati gaya, bukunya udah ada, tinggal apa yang bisa kita lakukan dari buku tersebut. Jangan hanya mewarnai, kasih mewarnai, besok mewarnai gitu kan. Iya, mewarnai bisa tadi mewarnai pakai coding atau mewarnainya tadi dengan soal cerita. Ikan biru bermain di laut yang hijau, misalnya ikan hijau bermain di laut yang biru dengan membawa balon yang berwarna kuning. Nah, anak-anak kan, oh jadi balonnya. Nah, nanti kita cek, ayo kelompok 1. Pikir. Ya, Jadi betul. ya, Benar, tapi dengan catatan kalau yang ada soal cerita, minimal anak kelas 2 yang sudah bisa membaca, seperti itu. Kalau yang anak kelas 1-nya, mewarnainya kan kalau dia tinggal lihat, nomor 1 warnanya ini, nomor 2 kan dia bisa membaca warna, proses coding. Sama dengan kita buat itu, apa namanya, pakai botol, tutup botol, nah, tutup botol kita tulis 1, 2, 3 warna berbeda-beda. Bawahnya nanti kita buat lingkaran 1, 2, 3. Anak-anak harus mengikuti warna tutup botol tersebut. Kan simpel gitu. keren ya, sahabat rumah baca di mana saja berada. Jadi Bukis Play ini bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, Anak-anak bisa memulai Bukis Play ini, tidak hanya anak-anak, tetapi kita orang dewasa juga bisa. Sekarang Mbak, ada pertanyaan. Adakah komunitas atau sumber daya daring yang bisa membantu orang tua dan pendidik mengembangkan ide-ide Bukis Play? Tadi saya sudah mendengar adanya seperti Pinterest ya. dan apa satu lagi? Tadi itu
tuh? Sebentar, saya buka contekan dulu. Ada, Ada yang sebentar. lain boleh diketik Mbak biar dibaca oleh teman-teman di Oke, rumah baca. Apa sebentar. sih yang bisa atau ide-ide yang bisa membantu orang tua untuk mendidik dan mengembangkan ide-ide ini? Jadi pertama bisa teman-teman cari dari Pinterest. Di searching misalnya craft atau aktivitas tentang buah misalnya. Satu di Pinterest ada, di bawah selain Pinterest dia juga ada yang ini hati-hati dengan hak cipta. Ada tertulis hak cipta. Nah, atau tidak bisa di-download itu jangan kita pakai. Kalaupun kita mau pakai, internal kita nggak usah terlalu diposting karena kita juga menghargai hak cipta. Kedua ada Semesta Ibu, itu gratis Semesta Ibu ya. Tinggal kita download, kita ketik aja Semesta Ibu nanti keluar. Atau di Pinterest itu suka ada lisensi by Semesta Ibu. Terus ketiga di Facebook banyak, kita bisa download. Bahkan di Facebook ada ini loh Mbak, boneka jari. Nanti sudah ada bentuk-bentuk hewannya, bolongannya di mana, tinggal kita print. Nah, setelah kita print, kita fotokopi, anak-anak diminta melubangi, masuki tangannya supaya tidak cepat hancur, buat di kertas yang agak tebal, misalnya 100 gram. Jadi beres. Nah, tapi kalau yang balik lagi, aku lagi nggak punya modal, misalnya, bisa pakai bisik berantai, sambung kata, ABC 5 dasar. Jadi lebih ke gamenya, bukan craft atau aktivitas yang memerlukan alat dan bahan. Jadi jangan berkata bahwa kami nggak bisa melakukan itu karena kami nggak ada dana. Aduh, saya paling males. Mohon maaf ya, TBM tuh sering, Kak, aku mau ngadain acara, tapi aku nggak punya uang, aku nggak punya modal. Saya tanya, punya teman? Punya. Teman kamu ada yang punya hobi khusus? Oh iya ya. Terus kamu punya buku apa yang menurut kamu layak untuk diangkat sebagai acara? Terus dia fotoin. Ini coba kalau buku ini menurut kamu idenya apa? Ini buku ini. Nah itu udah jadi acara kan? Oh iya. Jangan pernah bilang bahwa saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa, itu saya paling males. Kalau duit jangankan kamu, saya juga nggak punya. Saya bilang gitu ya. Tapi di TBM kalian punya harta karun, kalian punya relawan, minta relawan bisa apa? Misalnya, oh saya bisa fotografi, oke, relawan bisa apa? Oh saya penggiat sepeda misalnya. Ajak mereka cari buku yang sesuai, tapi buku aku nggak punya tentang itu. Buka di Let's Read, buka CB. CB itu bisa di-download, bisa Ya, dibaca dari, CB bisa, Let's Read bisa. Kalau nggak perlu di-download, hanya mau baca di websitenya, itu bisa pakai Baca Pibo, itu bisa pakai Literasi Cloud, ya, bahkan ya. Ipusnas, nah baru-baru ini mengeluarkan buku yang berhubungan dengan naskah-naskah Nusantara, tokoh-tokoh pahlawan ada di Wonokuro, dalam bentuk komik, Nah, itu sangat menyenangkan. Jadi jangan pernah berkata bahwa kami nggak punya buku, kami nggak punya apa-apa gitu ya. Gunakan tadi pakai e-book, ajak teman-teman yang dikenal, lihat di sekeliling gitu ya. Kertas juga nggak harus kertas baru kok. Kertas-kertas bekas misalnya ya, kertas karton. Kertas karton itu alat paling mudah untuk membuat APE istilahnya ya. Jadi selama ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Semangat teman-teman. Salah rumah baca di mana saja berada, di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Intinya kita harus kreatif, kita tidak boleh mengatakan, oh aku tidak mampu, aku tidak mampu. Kita punya relasi, kita punya teman, semoga ini bermanfaat. Oke teman-teman, bisa saya simpulkan sebelum saya berikan closing statement kepada Mbak Fadila. Bukis Play adalah metode bermain yang terinspirasi dari buku-buku anak, di mana cerita dalam buku dihidupkan melalui aktivitas kreatif dan interaktif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi, imajinasi, serta perkembangan sosial emosional anak dengan cara yang menyenangkan. Betul. Manfaat untuk Bukis Play termasuk meningkatkan minat baca, memperkuat pemahaman cerita, serta mendorong
eksplorasi kreativitas anak. Jadi teman-teman, Bukis Play bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak melalui permainan yang terarah dan interaktif. Oke, sebelum kita tutup, apa closing statement dari Mbak Fadila? Jadi kadang-kadang gini ya, di Indonesia itu anak-anak usia dini diajak untuk berimajinasi. Kalau berdasarkan konsep Montessori, biasanya diberikan dulu wujud nyatanya, baru anak-anak dikasih tahu. Nah, kalau kita kadang-kadang enggak, coba kita gambar gajah. Anak-anak kan bertanya, ibu, gajah itu seperti apa? Gitu kan? Nah, daripada bingung, kita tunjukkan lewat buku. Ini bentuk gajah. Kita akan berkreasi membuat topeng gajah. Kan seperti itu ya. Jadi, pertama, banyak sekali manfaatnya Bukis Play yang tadi Mbak Sri sudah bilang. Kedua, jangan pernah Taman Baca berkata bahwa kami nggak punya buku, kami nggak punya apa-apa, tapi nggak mencoba dulu untuk mengeksplor. Selama teman-teman bisa berpikir kreatif, bisa menghubung-hubungkan antara buku dengan kegiatan yang bermanfaat, murah meriah, pasti selalu bisa ada kegiatan yang menarik. Dan anak-anak pun akan menyenangkan, akan merasa senang karena pengelola taman bacanya juga happy gitu. Mau datang ke taman baca, pengelolanya sibuk, Bu boleh datang nggak? Nggak bisa, saya nggak ada di rumah, saya nggak ada ini. Lah, gimana mau taman baca rame? Terus nanti komplain ngeluh. Tempat saya, anak-anak nggak ada yang suka yang datang. Tapi begitu kita tanya, kenapa nggak suka datang ke taman baca? Tutup terus, orangnya nggak pernah ada di rumah. Seperti itu ya. Jadi, kalau memang ingin membuat taman baca ramai, taman baca menyenangkan, kitanya juga harus happy, pengelolanya juga enjoy, dan mendirikan taman baca jangan dijadikan beban. Gitu. Jalani sebisanya, kalau saat off, mau pergi, mau ada kegiatan, silahkan kabari anak-anak. Saya off ya, saya lagi ini ya. Jadi kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Pengelola taman baca berkah, anak-anak senang, ilmunya bermanfaat. Insya Allah apa yang kita lakukan, teman-teman taman baca, insya Allah menjadi amal jariah buat kita. Bismillah. Sahabat Rumah Baca, sudah diakhiri dari Mbak Fadila, supaya ini bermanfaat untuk kita, untuk taman baca, di mana saja rumah-rumah baca, taman baca yang ada, yuk kita bergerak bersama-sama, dan kita kembangkan juga Bukis Play ini. Salam literasi. Salam literasi. Makasih. Makasih. Iya Mbak, kalau ada yang mau ditanya apa, bisa DM ke Mbak Sri atau DM ke saya, bebas. Saya bersedia untuk membantu kalau teman-teman kebingungan ada ide apa. Selamat siap-siap berbuka puasa untuk yang waktu Indonesia bagian timur tengah, timur sudah buka, tengah siap-siap, barat sebentar lagi. Terima kasih, selamat berpuasa Mbak. Mas, Sehat-sehat ya. ya, Assalamualaikum. Salam.